Pernah nggak sih kamu lagi ngobrol sama seseorang yang sebenarnya nggak lucu-lucu banget atau nggak pinter-pinter amat, tapi kok rasanya betah banget ya curhat sama dia? Sebaliknya, ada orang yang baru kamu ajak ngomong 5 menit, tapi rasanya energi kamu langsung habis, kayak disedot sampai kering. Masalahnya sebenarnya bukan cuma di topik obrolan atau kepribadian semata, tapi ada pola psikologis tertentu yang bikin seseorang merasa aman dan diterima. Kita sering lupa kalau komunikasi itu bukan cuma soal adu pinter ngomong atau pamer wawasan, tapi soal gimana kita memanusiakan orang di depan kita sebagai bentuk rasa syukur atas pertemuan itu. Di sini aku mau bagi teknik yang bisa kamu praktekin langsung dalam 30 detik pertama, biar lawan bicara kamu merasa nyaman. Intinya adalah teknik bikin mereka merasa jadi bintang. Mantranya sederhana banget. Selama lawan bicara merasa didengar, dipahami, dan dibiarkan membicarakan hal yang mereka sukai, mereka bakal betah lama-lama sama kamu. Ini sebenarnya nilai dasar kita sebagai manusia, yaitu belajar buat lebih rendah hati, menjaga lisan, dan gak melulu pengen jadi pusat perhatian di depan orang lain. Hal pertama yang paling krusial itu adalah bahasa tubuh atau body language. Kesalahan fatal manusia zaman sekarang adalah tangan yang gak bisa lepas dari HP pas lagi diajak ngomong. Rasanya tuh gak enak banget kalau kita lagi serius cerita, tapi lawan bicara asyik scrolling media sosial. Jadi, langkah pertama yang wajib kamu lakuin adalah simpan ponsel kamu. Posisikan badan menghadap ke dia, kasih kontak mata yang wajar, dan berikan anggukan kecil. Hal sepele ini menunjukkan kalau kamu punya niat baik buat menjaga perasaan dia dan benar-benar menghargai waktunya yang berharga. Langkah kedua, jangan jadi pendengar yang pasif banget kayak patung. Gunakan suara konfirmasi yang natural, biar obrolan gak kaku kayak robot. Pakai respons kayak, oh iya? Terus gimana? Atau, wah, masa sih? Respons pendek ini tuh kode atau tanda kalau kamu benar-benar hadir di sana. Secara spiritual, ini melatih kita buat benar-benar jujur dalam menyimak, bukan cuma nunggu giliran ngomong sementara pikiran kita melayang entah kemana. Kehadiran utuh kamu itu adalah hadiah terbaik buat lawan bicara. Kunci rahasia selanjutnya, lebih banyak tanya daripada pamer cerita sendiri. Sering banget kita gatal pengen langsung nyambar cerita orang pakai pengalaman pribadi kita supaya kelihatan hebat. Padahal, kalau mau bikin orang nyaman, kita harus kasih panggung buat mereka. Coba kasih pertanyaan yang menunjukkan kamu tertarik sama detail cerita mereka. Tanya gimana perasaan mereka saat itu atau apa langkah yang mau mereka ambil. Menunjukkan rasa ingin tahu yang tulus pada urusan orang lain, itu cara paling cepat buat bangun ikatan batin yang kuat tanpa harus banyak gaya. Terus ada teknik namanya mirroring. Gampang kok, tinggal ulang 1-3 kata terakhir yang dia ucapin. Misalnya dia bilang, tadi aku pusing banget di kantor, kerjaan numpuk. Kamu cukup respons, wah kerjaan lagi numpuk ya. Secara psikologis, ini bikin lawan bicara merasa frekuensinya sama kamu. Teknik ini membantu kita buat lebih sabar dalam mendengarkan setiap detail kecil yang orang lain sampaikan, tanpa langsung menghakimi atau memotong pembicaraan mereka dengan opini kita. Setiap orang pasti punya topik emas, alias hal yang mereka suka banget bahas. Ada yang hobi masak, main game, otomotif, atau bahas bisnis. Kalau kamu paksain bahas yang cuma kamu suka, tapi dia nggak paham, ya obrolannya bakal hambar dan garing banget. Coba observasi. Cari tahu apa yang bikin matanya berbinar pas lagi cerita, lalu masuk ke sana. Menghargai minat orang lain itu bagian dari cara kita menjaga kedamaian dan keharmonisan hubungan sesama manusia. Karena kita nggak egois, cuma mikirin kesenangan sendiri. Selain itu, penting juga buat menjaga nada bicara tetap tenang dan stabil.
Jangan terlalu dominan atau memotong pembicaraan di tengah jalan. Pas kamu dengerin curhatan yang berat, jangan buru-buru kasih nasihat kalau nggak diminta. Kadang orang cuma butuh divalidasi perasaannya. Bilang aja, aku paham kok kenapa kamu ngerasa gitu. Itu udah lebih dari cukup buat bikin hati mereka adem. Disinilah nilai keikhlasan kita diuji. Apakah kita dengerin buat benar-benar peduli atau cuma buat kelihatan pintar? Jangan lupa buat memberikan apresiasi di sela-sela obrolan. Misalnya, wah keren banget kamu bisa ngelewatin itu. Atau, makasih ya udah mau cerita sama aku. Kata-kata apresiasi sederhana ini bikin lawan bicara merasa keberadaannya benar-benar dihargai. Ini adalah bentuk akhlak yang baik dalam bergaul, yaitu membuat orang lain merasa bermartabat saat bersama kita. Orang gak bakal ingat setiap kata yang kamu ucapin, tapi mereka bakal selalu ingat gimana perasaan mereka pas lagi bareng kamu. Jadi, ingat ya resepnya. Atur posisi badan, simpan HP jauh-jauh, kasih respons kecil yang natural, lebih banyak tanya daripada cerita, dan pakai teknik mirroring. Melakukan ini semua bukan berarti kamu lagi manipulasi orang lain ya, tapi kamu lagi belajar buat lebih ikhlas dan tulus dengerin sesama. Karena di dunia yang makin bising ini, telinga yang mau dengerin dengan sabar itu adalah barang langka yang sangat dicari. Aku tantang kamu buat praktekin kelima teknik ini ke orang pertama yang kamu temui hari ini. Entah itu teman kantor, ojol, atau bahkan keluarga di rumah. Lihat gimana perubahan reaksi mereka pas ngobrol sama kamu. Kalau kamu merasa tips ini bermanfaat dan pengen belajar lebih dalam soal psikologi komunikasi yang bikin hidup lebih tenang, kita bisa bahas di kesempatan berikutnya. Mari kita mulai bangun percakapan yang gak cuma sekadar kata-kata, tapi juga membawa ketenangan buat hati orang lain.